Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, seislam dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi ini sungguh luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita masih merasakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa kasih sayang Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita syukur? Dengan kebahagiaan saja, dengan memperlihatkan wajah kita bahagia, itu termasuk adalah bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai merengut, ya, apalagi membahas atau memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Maka dari itu, mari kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu nggak harus duduk pada waktu sholat. Zikir dengan kita diam, ya, terus memikirkan hal-hal yang bermanfaat buat kita, itu termasuk zikir. Zikir dengan kita melihat pemandangan, mungkin melihat tumbuh-tumbuhan, mungkin melihat burung-burung yang berterbangan, dengan menghayati atau mentadabbur, oh ya Allah, sungguh besar keagungan-Mu menciptakan tumbuhan hijau, kadang kering, menciptakan burung-burung bisa terbang. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu bisa menjadikan tenang hati kita. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hati kita selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa menjadikan ketenangan dalam hati kita. Tidak memikirkan sesuatu yang tidak ada berguna, tidak ada gunanya untuk kita nanti di akhirat. Karena yang berguna dalam hati kita nanti di akhirat adalah ketika zikir kepada Allah, ketika kita belajar mencari ilmu agama, ya, itu yang bisa menjadikan kita tenang. Dan ketenangan ini insya Allah akan berlanjut di dalam akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mau zikir kepada Allah, kalau kita acu tak acu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nantinya Allah akan acu juga kepada kita, tidak akan mengurusin kita. Seperti halnya di dalam Al-Quran diterangkan, in a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling tidak mau zikir kepadaku, ngaji tidak mau, sukanya main HP, ya, yang tidak ada gunanya, ini ada gunanya untuk kita nanti di akhirat pula, di dunia pula, maka dia akan dikasih oleh Allah kehidupan yang sempit, bawaannya galau, dinamakan raja galau. Maka dari itu mari kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, udhkuruni adhkurkum. Sebutlah aku, maka aku akan menyebutmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhkuruni adhkurkum. Sebutlah aku, maka aku akan menyebut. Ketika kita menyebut Allah dengan membaca la ilaha illallah, nanti Allah akan menyebutnya dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena dengan menyebut lafaz la ilaha illallah, di dalam hadis terangkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Terus waqala Rasulullah bersabda, biqauli la ilaha illallah. Karena menyebut Allah, menyebut lafaz la ilaha illallah,
zikir dengan lafaz la ilaha illallah itu adalah memperbaharui iman kita. Ketika kita menyebut Allah dengan lafaz la ilaha illallah, Allah akan menambah keimanan kita, ketenangan dalam hati kita. Terus seandainya kita menyebut Allah dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, menyesali dosa-dosa, ya, astaghfirullahaladzim, ya Allah, sungguh besar, ampuni dosaku ya Allah, besarnya dosaku ini, ampuni dosaku ya Allah, banyak dosaku. Nanti Allah akan menyebut kita dengan apa? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita juga menyebut Allah dengan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita resapi lafaz alhamdulillah, nanti juga Allah akan menyebut kita dengan apa? Menjadikan hati kita ini jadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dari itu jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan yang namanya hal-hal yang tidak ada gunanya buat kita, ya. Dalam hadis terangkan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah, ya, kecuali zikir kepada Allah dan apa, wa mawalahu, ya, wa muta'alliman au aliman wa muta'alliman, wa, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya dunia ini dilanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dilanatnya semua apa yang di dalam bumi ini, dalam dunia ini, kecuali illa, ya, zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang belajar ilmu, ngaji, itulah yang tidak kepada Allah. Maka semua sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu dilanat oleh Allah. Hakikatnya dilanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada orang yang zikir kepada Allah sehingga lanat itu tidak sampai jatuh ke bumi ini, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau zikir kepada Allah, yang mau mempelajari ayat-ayat Allah, pelajari ilmunya para ulama, sehingga kita akan selamat dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.